Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alamal insana ma lam ya'lam wa allamal insana bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Ibu, bapak, adik-adik, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Baitur Rahmah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersua kembali untuk melanjutkan cerita yang episode pertamanya sudah pernah saya sampaikan hampir 1 tahun yang lalu, ya. Ya, 1 tahun yang lalu, Bu, karena kemudian saya lihat catatannya bulan Mei kayaknya tahun kemarin gitu, ya, 2013 gitu. Nah, sehingga kemudian saya terpaksa harus buka-buka yang telah saya sampaikan tahun kemarin itu apa gitu, ya. Sehingga kemudian supaya yang saya sampaikan pagi ini tidak mengulangi yang lalu, begitu ya. Mohon maaf, ini ya. Oh iya, ya. Jadi akan saya sampaikan pada pagi hari ini itu tentang tantangan masyarakat digital dan nalar ayat-ayat semesta, ya. Sebentar, ini mana? Oh, oke, ya. Nah, jadi itu adalah pintu gerbang salah satu ikon Kediri, begitu nggih? Jadi kalau kita search di Google Kediri, keluarnya adalah apa itu? Simpang 5, nggih. Jadi seperti itu, ya. Jadi masuk ke Kediri dulu. Jadi saya tadi nyampe sini sebelum subuh sehingga sempat berjamaah subuh dulu di sini, ya, tapi nggak sempat belok ke situ karena ternyata itu harus belok ke arah yang lain, begitu nggih. Nah, jadi kita akan bahas nalar ayat-ayat semesta dan tantangan masyarakat digital, begitu. Kita sekarang akan bicara dalam konteks keindonesiaan, negeri kita, ya, tempat kita tinggal, negeri yang gemah ripah loh jinawi, begitu. Tetapi yang jelas negeri kita ini negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi itu yang harus kita catat, ya. Dan karena itu juga tanggung jawabnya menjadi berat. Nah ini, ya, karena status kita sebagai muslim terbesar di muka bumi itu menjadi berat tugasnya, ya. Nah ini, nah jadi ini adalah tanggung jawab kita. Nah, ya, jadi udah masuk Kediri hilang gambarnya, nggih. Mana nih, ya, ya. Jadi saya langsung pakai ini saja supaya enggak labil ininya, nggih. Mana gambarnya, ya, ya, oh. Iya, gitu ya. Ya, jadi karena materinya agak panjang dan berat, jadi harus pakai gambar supaya mudah dibayangkan. Ya, kalau diceritakan saja nanti nggak mudah-mudah, begitu ya. Kita akan berbicara tentang masyarakat digital.
Jadi masyarakat masa depan yang tidak bisa kita hindari, ya. Jadi selamat datang di masa depan, gitu. Nah, masa depan dunia kita ini diwakili oleh kondisi yang satu dengan yang lain itu sudah diikat dengan jaringan yang membuat dunia ini tidak lagi dunia yang besar ini seolah-olah sekarang berada dalam satu genggaman yang kecil, begitu. Karena nanti kita lihat, ya, jadi piranti-piranti elektronik, piranti komunikasi sudah sedemikian meluber di kehidupan kita tidak lagi bisa menghindari produk-produk ini sudah kita simpan, putra-putri kita juga sudah menyimpannya, begitu, ya. Nah, jadi Facebook, ya, kemudian YouTube, Google dan lain-lain ini juga sudah menjadi mainan kita setiap saat. Ini adalah iPad, ya. Saya nggak tahu apakah, ya, beberapa orang di sini yang membawa iPad, karena begitu pengajian kemudian diminta untuk buka surat apa, ayat berapa, maka alat ini menjadi alat yang cukup ampuh, ya, menggantikan daya hafal kita, ya. Ini, jadi ini biasanya kalau di kota besar, apalagi kalau kemudian di luar negeri, itu sudah menjadi sudah ditenteng-tenteng kemana-mana, gitu, ya. Jadi bulan Ramadan kemarin, Ibu dan Bapak, saya safari di Australia, ya, pengajian di sana, itu setiap ibu mesti bawa gini, suruh buka surat apa, ayat apa, kita baru baca, ibu-ibunya sudah langsung bacakan terjemahannya, gitu, ya. Jadi sudah cepat meresponnya, ya. Jadi alat-alat ini sudah cukup membantu, ya, Nah, jadi inilah gambar-gambar seni yang ada di kita, ya. Ini produk-produk, sekali lagi, mungkin bahkan putra-putri kita juga sudah nggak bisa lepas dari ini. Jadi yang saya katakan tadi, dunia itu sudahlah berada dalam genggaman tangan kita, ya. Karena saudara kita yang sekarang umroh pun bisa komunikasi, ya, langsung, bahkan kelihatan wajahnya seperti apa, itu kelihatan, ya, sedang sedih, sedang senang, sedang gembira, itu kita bisa ngelihat. Nah, ini produk, ya, sekali lagi ini produk-produk, ya. Nah, ini adalah iPhone, ya. Kalau tadi iPad, iPhone, dan kemudian ini iPod, ya, udah macam-macam, ya, ada iPad, iPhone, iPod, gitu, ya. Nah, tapi, ya, dari semua produk ini sayangnya begitu nggak ada yang tulisannya made in Doho Kediri. Nah, itu, ya, made in Surabaya nggak ada, ya. Jadi kalau nggak made in China, ya, made in Japan, begitu, ya. Nah, seperti itu, Korea. Nah, ibu-ibu dan adik, bapak-bapak, ada 3 anak ini, ya, semuanya sedang tersenyum, semuanya sedang gembira, ya, semuanya sedang berkomunikasi. Tetapi yang perlu kita ketahui, satu dengan yang lain ini nggak nyambung ini, gitu loh, ya. Ya, yang satu ini, yang laki ini komunikasi dengan temennya yang ada di mana, di Malang, ya. Yang satu lagi ini dengan temennya yang ada di Jogja. Nah, yang satu ini komunikasi dengan temennya yang di Surabaya. Jadi 3 orang ini senyum-senyum tapi nggak nyambung sebenarnya satu dengan yang lain. Jadi alat-alat ini, ibu dan bapak, itu sudah merubah tatanan sosial kita. Itu, ya, yang jauh menjadi dekat, sebaliknya yang dekat justru jadi jauh. Nah ini harus segera kita sadari, dan ini harus segera kita antisipasi dampak-dampaknya. Itu, ya. Jadi anak-anak ini
akhirnya sangat bergantung kepada alat-alat elektronik. Coba ya, kemudian listrik mati ya, kalau itu masih pakai internet yang konvensional, atau modemnya hilang ya, atau ya alatnya itu sendiri kemudian ketelingsut, udah kelimpungan, padahal di situ saudaranya banyak tapi nggak bisa berkomunikasi. Coba kita ingat ketika Idul Fitri kemarin ya, ibu-ibu bapak mengajak putra putri ke saudara ya, coba kita ingat-ingat bagaimana perilaku dan sikap putra putri kita. Nggak betah ya, nggak betah mau bicara dengan neneknya, nggak betah ngomong dengan Pak D-nya, nggak betah, maunya segera nyepi lalu buka alat-alat ini, berkomunikasi dengan teman-temannya yang fiktif, yang nggak pernah ketemu itu loh ya. Jadi sekarang ini anak-anak hidup dalam imajinasi yang dibilang real itu ya real, dibilang imajinatif ya imajinatif. Maksudnya real, anak ini nggak pernah ketemu saja nih. Ya sebenarnya yang diajak berkomunikasi saja nih, karakternya seperti apa itu nggak tahu. Cuma dalam tulisan tuh begini begitu begini itu, dan kemudian dikembangkan imajinasi sendiri. Gitu loh ya. Nah, ini kondisi yang real kita hadapi ya. Pola komunikasi, pola kerja juga jadi berubah ya. Maka kemudian muncullah jenis identitas baru dari masyarakat baru ini, masyarakat digital ini. Dan yang jelas ya, dari semua itu kemudian lahirlah generasi digital ya, generasi yang sepenuhnya menggantungkan diri ya pada alat-alat elektronik tadi itu ya. Nah, ini memberikan tantangan tersendiri ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Mengapa? Karena maaf ini, dengan alat-alat itu tadi ya, maka nun sewu, sesuatu yang dulu pada zaman ibu-ibu dan bapak-bapak itu diketahui setelah usia 25 tahun 30 tahun, sekarang sudah diketahui oleh anak-anak umur belasan tahun, bahkan belum 10 tahun pun sudah tahu itu, Bu ya. Jadi anak-anak seperti dewasa lebih cepat, imajinasinya lebih cepat ya. Dewasa dalam artian yang ini ya, bukan dewasa matang, bukan ya, tapi pada saat yang sama anak-anak ini mengalami keterlambatan dalam perkembangan emosional. Itu anak-anak itu mudah emosi. Nah ini ya, jadi anak-anak zaman sekarang ini lebih banyak tahunya, tapi emosinya tidak tumbuh bersamaan sehingga mudah tersinggung, mudah marah ya. Nah ini perkembangan yang ada di kita, ini tantangan kita itu loh ya. Jadi bagaimana nanti kita membina anak-anak di sekolah pun ini harus mempertimbangkan situasi yang seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke kota Kediri. Ini ada apa ya, saya nggak tahu di sebelah mana kota Kediri ini yang macet ya. Ini macet, tapi mungkin hari-hari ini nggak macet ya, karena kita libur panjang, jadi orang-orang suka tinggal di rumah. Yang jelas ini udah motor di sebelah sana, mobil sebelah sana penuh ya. Ini ya, ini parkir mobilnya. Ibu dan bapak, tahun kemarin perusahaan motor Jepang itu menargetkan penjualan motor sebanyak 3.900.000 unit tahun kemarin 2013. Tetapi menjelang Idul Fitri target itu terlampaui, sehingga kemudian mereka menaikkan target itu tidak lagi 3.900.000 unit, tetapi 4.600.000 unit.
motor ini terjual di Indonesia. Coba sekarang kita hitung ya, harganya berapa? Katakanlah 12 ya, ambil rata-rata 12 juta. 12 juta kalikan 4.600.000, itu udah berapa triliun. Nah, sekian triliun itu kita belanjakan kepada perusahaan Jepang. Dadi sing sugih ya wong Jepang. Itu loh ya. Sing tambah pinter, tambah kreatif ya wong Jepang. Sing sekolahnya gratis ya wong Jepang. Di Indonesia sekolahnya tetap mahal, kesehatan ya tetap tinggi biayanya, padahal kita itu sudah mengeluarkan uang puluhan triliun, tetapi ternyata tidak manfaat untuk pendidikan kita, tidak berguna untuk pengembangan kesehatan kita. Karena uang itu kita belanjakan, kita berikan kepada orang Jepang. Gitu loh ya. Kita sampai hari ini masih menjadi bangsa konsumen, bukan bangsa produsen. Padahal kalau mau menjadi rahmatan lil alamin itu sifatnya haruslah produsen, menghasilkan dan memberi. Konsumen itu kan pemakai, penadah, opo jare sing memproduksi. Nah, pertanyaannya, lah apa kok ngono? Begitu kan? Kenapa kok bisa sampai begitu? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab ya. Nah, ya. Kita juga akan segera menghadapi era perdagangan bebas. Ketika tenaga kerja asing itu bisa masuk ke negara kita dengan bebasnya ya, sementara kita mau masuk ke negara lain itu kok rodok-rodok kangelan ya. Opo kok kangelan? Ya pertama bahasa Inggrisnya gak rodok-rodok entos kemudian skill opo gitu loh ya. Nah ini ya, jadi ini tantangan kita ya, sehingga nanti ini ya kalau kita nggak siap, kemudian pemerintah membiarkan kita diadu bebas, habis kita ini. Itu loh ya. Nah, jadi ini yang harus kita sadari. Nah, jadi produksi tadi sedemikian berkembang luar biasa di negara-negara maju ya, seperti di Jepang, Singapura, juga belakangan ini Cina ya. Tetapi ibu dan bapak, pada saat yang bersamaan masyarakat modern ini dihinggapi juga sebenarnya oleh ketakutan ya. Ketakutan yang nyata yang dialami oleh Jepang tahun 2011 yang lalu ketika terjadi tsunami dan kemudian sempat menyenggol ya pembangkit listrik tenaga nuklir mereka. Maka kemudian terjadilah kebocoran di reaktor nuklir itu, geger Jepang ya, karena mengulang tragedi 25 tahun yang lalu di Siberia di Uni Soviet ya. Padahal kalau sudah nuklir ini bocor resikonya nggak main-main gitu loh ya. Itu kita mungkin nggak kelihatannya bagus-bagus saja tapi tiba-tiba mandul ya, tapi organ-organ tubuh kita rusak gitu ya. Karena apa? Ini atom ya, nyerang bagian-bagian internal kita. Penyakit yang lain adalah ketakutan yang lain adalah di masyarakat modern ini ibu dan bapak, ada yang namanya penyakit alienasi. Alienasi itu orang-orang kota itu merasa kesepian justru di tengah keramaian kota itu. Jadi orang-orang kota itu banyak yang merasa hidupnya itu terasing. Tonggone yo gak kenal, ya kiwa tengene gak kenal. Kenapa? Karena mengandalkan alat-alat itu tadi. Itu loh ya.
Jadi berkomunikasinya fiktif. Itu. Ya, disenyumi tonggonya curiga. Ya. Nah itu. Sehingga kemudian begitu masuk kamar, kemudian merasa kesepian. Ini ya. Ini adalah gejala kota besar. Ya. Kota-kota metropolitan. Kemudian juga fenomena keluarga yang berantakan, broken family. Ya. Ibu dan Bapak, barangkali kita ingat peristiwa beberapa bulan yang lalu ketika seorang anak berusia berapa itu ya? 13 tahun ya, mengemudi mobil sendiri pada jam 1 dini hari masuk tol. Kemudian balik di tol, tewap nabrak gitu kan ya. Lalu berapa orang yang mati? 7 orang. Gitu loh ya. Ini fenomena apa Ibu dan Bapak? Ya. Bagaimana seorang anak usia 13 tahun ngemudi mobil sendiri jam 1 dini hari? Ini bukan peristiwa biasa Ibu dan Bapak. Ini adalah peristiwa yang menggambarkan kondisi keluarga yang berantakan. Itu loh ya. Karena kita tahu memang si anak ini tumbuh dalam situasi yang keluarganya itu berantakan. Ini menjadi fenomena ya, khususnya di kota-kota besar. Ini bergelimang kekayaan, nggak kurang dari segi materi, tapi kehilangan kasih sayang, kehilangan kehangatan dari orang tuanya. Maka yang terjadi ya peristiwa-peristiwa yang tragedi tadi. Ya, usia 13 tahun ngemudi mobil sendiri ya jam 1 dini hari. Belum lagi ada cerita-cerita tambahan sopo sing dijak gitu kan. Itu loh. Ini kan tragis tuh. Kita tidak ingin putra-putri kita mengalami hal seperti itu. Gitu loh ya. Nah ini cermin dari keluarga yang berantakan ya. Yang lahir dari hati yang juga berantakan ya. Hati yang patah, hati yang retak, broken heart ya, patah hati. Nah ini yang ujung dari semuanya itu adalah kemudian orang kota melarikan diri pada mengkonsumsi obat terlarang ya. Obat terlarang pun ternyata juga tidak mengatasi, ujung-ujungnya kemudian bunuh diri gitu loh ya. Nah ini ya, ini akibat dari perkembangan teknologinya tadi ya. Dan demikian juga lalu berkembang juga, melebar juga gap antara orang kaya dan orang miskin. Yang paling mengkhawatirkan lagi Ibu dan Bapak, ada fenomena belakangan ini yang disebut dengan human trafficking, perdagangan manusia ya. Jadi orang-orang di desa ya, khususnya nggak punya pekerjaan, dijanjeni pegawaian di kota besar ya, ujung-ujungnya kemudian udah dikirim nggak jelas kemana gitu ya. Yang jelas itu kemudian dijadikan budak pemenuhan nafsu. Nah ini manusia modern mengalami situasi seperti itu ya, dan juga sudah mulai merambah ke pelosok-pelosok ya, ke pelosok-pelosok yang mau dijadikan korban gitu loh ya. Nah ini harus kita sadari, harus kita antisipasi. Nah Ibu dan Bapak, saya mau cerita sedikit tentang Jepang ya. Jepang sebagai negara maju di Asia ini kan dijadikan apa, kiblat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya Indonesia begitu ya. Lalu kita istilahnya itu memuji-muji ya Jepang karena kemajuannya itu. Lalu kita ingin menjadi seperti Jepang. Boleh menjadi seperti Jepang ya, tapi jangan sama dengan Jepang.
Ya. Ada yang sangat ironis sebenarnya di Jepang itu, yang memang ini tidak pernah disampaikan kepada khalayak luas. Ya. Ibu dan Bapak, ini adalah gambar majalah Hiragana Times. Pada waktu saya di sana, tahun 2000 saya sempat membaca salah satu edisinya itu, ya, diceritakan di situ bagaimana pemuda-pemuda Eropa dan Amerika itu begitu nyampe di Jepang mereka sangat kaget. Ya, mengapa kaget? Karena Jepang lebih parah dari Eropa dan Amerika dalam urusan kebebasan dalam free sex, dalam pergaulan bebas. Itu jauh lebih parah dari negara asalnya, Eropa dan Amerika. Itu loh ya. Jadi itu, kalau yang kaget wong Indonesia wajar. Iki wong Eropa karo Amerika yang di sana itu sudah dikenal dengan konsep free sex-nya itu, pergaulan bebasnya itu. Tapi begitu mereka masuk Jepang, mereka kaget. Begitu kemudian diadakan angket, 90,6 wanita Jepang yang mau menikah itu tidak lagi virgin. Itu tahun 2000, Pak. Sekarang sudah 14 tahun. Mungkin kalau dibuat angket lagi, wanita Jepang yang mau menikah mungkin bukan lagi 90,6 tapi 105%. Jadi bayi yang belum lahir pun ternyata sudah tidak virgin, kira-kira begitu. Jadi sih bahaya wis kena sampai gak virgin lho Pak ya. Saking nemene. Jadi Jepang dikenal dengan seks paradise, surganya seks. Itu wong Eropa sing nyebut. Gitu loh ya. Jadi jangan mendewa-dewakan Jepang. Gitu loh ya. Dalam hal tertentu Jepang rusakin nemen. Nah ya, saya mau beri peringatan ini. Itu. Ini jadi itu di Jepang, ya. Memang etos kerjanya bagus, ya. Komitmennya bagus. Itu yang perlu kita tiru. Tapi ada hal-hal yang ya memang ini nggak pernah diungkap, gitu loh ya. Dan itu sering kemudian menjadi perangkap, khususnya tenaga kerja yang dikirim oleh Depnaker ke Jepang, itu kemudian memanfaatkan itu. Ya. Mengapa? Karena arek Jepang seneng wong lanang sing rotok-rotok ireng. Ya, ini benar ini Bu, benar ini, enggak ngarang-ngarang ini. Karena dulu kami menjadi pembina pengajian tenaga kerja di sana itu. Jadi ada memang yang ya memanfaatkan situasi seperti itu. Ya karena memang agamanya lemah dari sini, ya sudah bubrah keturutan. Nah, ini mumpung pemilu Bu. Nah ya. Ibu dan Bapak, saya sedikit menyinggung pemilu ini. Nggak bisa saya rutin kalau tidak menyinggung, lagi musimnya pemilu kok. Hasil survei, omongan pengamat meleset. Ternyata Partai Islam eksis. Ya. Maka setelah itu saya pribadi langsung mikir. Loh, lek partai-partai iki dikumpulno dadi siji, lek cukup ngajukno presidene dhewe. Gak usah dompleng-dompleng, gak usah domplengno abang, gak usah domplengno kuning, gak usah domplengno bukan yang Garuda itu apa gambarnya itu. Jangan perlihatkan identitas kita sendiri. Jadi itu yang kemudian sampai hari ini Pak, Bu nggih, itu saya coba untuk udah pokoknya dorong. Saya komunikasi dengan ya Gus Solah, dengan Gus gimana nih, tolong PKB ini kan, udah ya saya panu, nih bisa tuh. Tapi yang namanya media, dan media itu hampir semuanya gitu kan ya, tidak pro pada Islam. Wah yang diberitakan, wah tidak mungkin. Yang diberitakan itu pernyataan Pak Amin Rais yang Koalisi Indonesia Raya. Pernyataan berikutnya tidak dikutip, bahwa ini adalah kesempatan emas, golden chance bagi partai-partai Islam untuk membuat sejarah baru. Yang seperti itu tidak dimuat. Yang dimuat itu pokoknya yang
memecah, ya. Jadi nanti jangan lupa ya Ibu dan Bapak, doakan ya supaya Partai Islam itu membuat sejarah baru, ngajukan presiden dewe. Engko lek ngajukan presiden dewe, wes seminggu pisan pengajian, wah kampanye terus. Karena apa? Karena kita nggak punya koran, nggak punya TV, nggak punya majalah untuk mempromokan ya mediumnya pengajian ini. Ya. Berat memang, tapi berat itu bukan berarti tidak mungkin. Buktinya Allah telah istilahnya campur tangan begitu ya. Mengatakan bahwa apa sing diomongno pengamat, survei meleset. Nah, itu loh ya. Nah ini adalah kesempatan emas ya bagi para pemimpin partai-partai ini untuk membuat sejarah baru. Ya, kita doakan mereka. Nah, ini ya. Nah, jadi kenapa penyakit-penyakit tadi itu muncul Ibu dan Bapak? Ya, karena memang ilmu pengetahuan yang kita kembangkan di sekolah-sekolah kita itu memotong mata rantai Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak ada dalam bangunan ilmu pengetahuan yang dikembangkan sekarang ini. Makanya ilmu pengetahuannya akhirnya ya kayak survei itu tadi Pak. Jadi Tuhan sudah nggak pernah dimasukkan sebagai parameter. Jadi murni hitung-hitungannya menungso. Betul, padahal Gusti Allah cawe-cawe, sapa sing ngaten menghalangi. Survei kemarin itu apa? Hasil pilek kemarin itulah yang menyebutkan ini. Bahwa Tuhan nggak boleh ditiadakan. Nah, ilmu barat itu Pak nggih, yang sekarang diajarkan di sekolah-sekolah kita itu, mbuh sekolah NU, mbuh sekolah Muhammadiyah, mbuh sekolah Islam terpadu. Ilmune iku sakjane ilmune wong barat sing materialisme ateistik gitu loh Pak nggih. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi kalau begitu Tuhan perlu dihadirkan kembali ya, dalam format bangunan ilmu pengetahuan upaya kita termasuk dalam dunia perpolitikan ini. Kalau memang partai-partai itu memang mau memperjuangkan aspirasi umat Islam, dengarkan aspirasi umat Islam. Umat Islam menghendaki mereka bersatu ngajukno presiden, wakil presiden dewe. Jadi gak cuma nunut, gak cuma ngekor, gak cuma dompleng, gitu loh ya. Tapi berinisiatif, berdiri di depan. Ya. Nah itu pesan sponsor. Nah karena saya memang tidak bisa netral Pak. Lu pengajian itu apa sih? Kan menata hati kita. Kalau hati kita sudah tertata, kita mau apa? Ya membangun masyarakat. Masyarakat ini gimana? Sistem politik juga harus dibenahi. Pimpinannya juga harus benar, kan begitu. Kita udah ngaji, genah-genah, pemimpinnya ugal-ugalan. Pemimpinnya suka ngadakan Miss Universe. Wah bubrah. Itu kan? Gitu loh ya. Jadi ojo nyampe milih wong sing ngadakno Miss Universe, itu jelas anti-Islam. Anti-Islam harus kita tegaskan dengan lugas itu. Ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya. Jadi kita harus hati-hati memilih pemimpin. Ya. Nah, ilmunya pun harus kita benahi, ya. Seperti halnya para ulama zaman dulu, contohnya Al-Jahiz. Al-Jahiz ini pernah menulis kitab Al-Hayawanat, membahas 600 hewan di dalamnya. Kemudian beliau juga mengatakan, ketika saya menulis tentang hewan ini, sebenarnya ilmu hewan ini sebenarnya adalah ilmu agama. Mengapa? Karena dengan saya memahami sifat, perilaku, jeroane hewan-hewan ini, sebenarnya saya sedang memahami pola kebijakan Tuhan dalam penciptaan hewan-hewan. Jadi Tuhan menjadi kuncinya. Jadi ilmunya berkembang, gak ngeladrah gitu loh Bang. Nah ini ilmu yang harus kita kembangkan supaya tidak melahirkan masyarakat sing sakit begitu ya.
Nah, bagaimana dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada, khususnya kalau di sini ada ibu dan bapak guru, maka ilmu pengetahuan itu harus disucikan, kemudian dilakukan spiritualisasi. Oke, contohnya kayak apa? Nah, Pak guru fisika mengatakan bahwa materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kalau materi tidak diciptakan, berarti rukun iman yang pertama diam-diam kita tolak, jadi kafir. Kalau materi tidak dapat dimusnahkan, berarti diam-diam rukun iman yang kelima tentang kiamat juga kita ingkari, karena materi tidak musnah. Jadi gak ono kiamat, kaspo. Nah, jadi doktrin yang ada di fisika ini menyimpang. Karena itu kemudian kita luruskan. Ya, oh itu ya, prinsip itu berlaku kalau energinya itu energi biasa, energi keseharian. Tapi kalau energinya tinggi, materi itu bisa dimusnahkan, juga bisa diciptakan. Ya, tapi ini nanti ada episode pelatihannya sendiri, ya, khusus untuk guru-guru. Okay? Itu kita juga sudah nyiapkan pelatihannya itu ya 2 hari. Tuh. Yang kedua itu spiritualisasi. Okay? Spiritualisasi itu maksudnya begini. Ya, contoh di fisika, lagi-lagi saya ambil contoh di fisika. Di fisika itu ada yang namanya hukum Newton, Pak, okay, Bu. Ya, nanti kalau masih kurang jelas tanya kepada putra-putrinya yang masih SMA, yang kemarin sudah UNAS itu. Ya, dan UNASnya ternyata di Surabaya jebol juga gitu ya. Ya, dari tahun ke tahun sudah diyakinkan tidak bocor, ya bocor juga begitu ya. Jadi bojoke terus-terus berulang-ulang. Hukum pertama mengatakan bahwa benda itu kalau mulanya diam akan terus diam, atau kalau dia bergerak, dia akan terus bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah dan dalam lintasan garis lurus. Ini hukum Newton, Pak, di fisika. Anak-anak menghafal begitu saja, kering ini. Nah, supaya ini mempunyai muatan spiritual, maka kemudian kita pertanyakan, apa yang dimaksud dengan garis lurus? Ya, lalu kita carikan ayat di Al-Quran yang terkait dengan garis lurus. Maka kemudian kita ketemu apa, Bu? Yang lurus-lurus itu, Bu? Apa? Apa ayat apa yang terkait dengan garis lurus? Jalan lurus, siratal mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi guru fisika harus mengaitkan ini begini. Jadi garis lurus itu terkait dengan ihdinas siratal mustaqim. Pak, ini ada gambar. Mana gambarnya? Waduh, saya tampilkan gambarnya ternyata nggak muncul ini. Ya. Jadi ada 4 gambar, Pak. Ya. Jadi ada dari 4 gambar itu ada 4 garis. Maka mana yang lurus? Ya. Ya. Mana gambar itu yang lurus? Ya, ternyata ya ini nih ya. Iya. Ya. Iya. Jadi saya punya 4 gambar di sini. Kemudian ibu dan bapak bisa segera melihat mana yang disebut garis lurus. Pasti sepakat. Nomor berapa garis? Nomor 3, ya. Itu. Nah, garis lurus itu garis nomor 3. Ya, apa? Di situ ada titik A dan B. Garis lurus itu menggambarkan kondisi seperti apa? Dibanding 3 garis yang lain, garis 1, 2, 3, 4, garis lurus itu menggambarkan paling pendek. Itu artinya ibu dan bapak, ya, kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya, berarti seperti gambaran garis lurus tadi itu, ya, garis yang terpendek antara titik A dan B. Ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, sama dengan mengatakan, ya Allah, tempatkan aku dalam posisi yang paling dekat denganmu. Gitu loh ya. Ini itulah. Jadi ketika kita kemudian membahas tadi hukum pertama Newton, kemudian dikaitkan dengan doa yang senantiasa kita lafalkan minimum 17 kali dalam sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Kita itu berdoa supaya kita berada dalam posisi yang paling dekat dengan Sang Kholik. Ini dari pelajaran fisika,
ya. Itu ya. Dan seterusnya, ini kemudian saya lompati ya. Nah, saya ingin memberi contoh-contoh ilmu pengetahuan yang tidak islami, Bu dan Bapak ya. Ya, ini saya mau menampilkan gambar toilet, gitu loh ya. Ini adalah gambar toilet yang tidak islami, itu. Nah ini, itu. Ya. Itu gambar toilet yang tidak islami, gitu loh ya. Mengapa? Karena bapak-bapak ini kan bukan toiletnya ibu-ibu ya. Tapi kalau ibu-ibu mau pakai ya nggak apa-apa. Ya. Tapi yang jelas bapak-bapak kalau mau pipis di situ kan terpaksa berdiri toh. Wong itu di atas. Belum lagi kalau itu menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Jadi itu bertolak belakang dengan kaidah yang disampaikan oleh baginda Rasul. Ya. Demikian juga dengan gambar ini. Ini juga tidak islami, Pak, Bu. Mengapa? Sebab kalau kita melakukan aktivitas itu gitu kan, kita mau sholat, maka ketika jatuh kan muncrat plung gitu kan, cos gitu kan, nah kena kecipratannya. Lek kena cipratannya berarti najis. Lek najis berarti gak iso dienggo sholat, gitu loh ya. Berarti toilet pun harus dirancang dengan benar, jangan gegabah. Ini yang merancang memang tidak punya prinsip-prinsip kesucian. Gak kudu sholat wong barat iku, wong Cina iku. Dadi yo digawe sak seneng mereka. Lah kene ana kaidah nggo sholat sing kudu suci. Mangkane lek enggak boleh muncrat gitu loh ya. Dirancang. Nah, sing rada islami koyo ngene. Ya. Aqua toilet. Jadi kalau ibu pernah sudah umroh atau haji di Saudi kan begitu. Cuma ini tidak islami karena sekitar-sekitarnya itu kotor. Ya. Tapi kalau gini Pak, jadi kalau gini nggak muncrat itu. Ya sekarang di Malaysia itu sudah mulai pakai kayak gitu. Kemarin saya di Australia itu juga sudah mulai pakai begitu. Ya. Jadi nanti kita juga pakai begitu. Bahkan tempat airnya pun bisa disetel. Kalau kita kan misalkan ya di mana itu di terminal atau di bandara itu kan begitu dipencet gini langsung tos gitu kan. Wah makin yang tadi muncratnya itu cuma sedikit itu langsung dari sawah. Jadi kudu adus lek katene salat najis kabeh sebab gitu loh. Jadi gak islami itu contoh yang gampang Pak, Bu. Itu mengapa semua itu terjadi? Karena kita bukan produsennya. Kita user akhirnya apa jare wong liya. Itu loh ya. Produk-produknya itu ternyata menyalahi kaidah-kaidah yang biasa kita kaji dalam pengajian-pengajian, gitu loh ya. Ini itu urusan toilet ya. Jadi Pak G, saya nulis buku ini, saya mudah-mudahan buku ini ada di belakang ya. Ini terbit tahun 2012, ini yang sudah terbit beberapa tahun yang lalu ya. Tahun kemarin buku-buku ini juga sudah beredar di Australia. Nah, Ibu benar Pak ya, maka kuncinya tadi kita harus menguasai ilmu pengetahuan, karena tadi itu semua terkait dengan ilmu pengetahuan. Penguasaan ilmu pengetahuan, pengabaiannya kemudian membuat kita tidak mampu mengelola sumber daya alam kita sendiri. Nah untuk itu kita merujuk pada Al-Quran. Ada satu fakta yang menarik Ibu dan Bapak, di dalam Al-Quran akal itu muncul 49 kali. Kata akal itu muncul 49 kali. Menariknya dari 49 itu tidak ada satupun yang muncul dalam bentuk isim. Akal itu muncul semuanya dalam bentuk fiil, dalam bentuk kata kerja. Jadi akal itu dalam bentuk kata kerja berarti berpikir dan berpikir. Ya, bukan pemikiran. Jadi bukan benda lagi, tetapi aktivitas. Menariknya lagi Ibu dan Bapak, dari 49 itu hanya satu yang fi'il madi, kata kerja lampau. 48-nya adalah fi'il mudhari'. Jadi kata kerja present dan future tense. Jadi sedang dan akan berpikir.
Jadi kita itu harus berpikir, dan berpikir. Itu loh. Ini fakta Al-Quran. Menariknya lagi Ibu dan Bapak, 24 itu muncul dengan redaksi takkilun. Jadi fi'il mudhari yang bersandar pada domir antum, dan 22-nya muncul dalam bentuk yakilun. Ya, itu fi'il mudhari bersandar pada domir hum. Nah, apa maknanya ini? Kalau takkilun itu berarti Al-Quran sedang berdialog langsung dengan pembacanya. Ya, terus apa yang didialogkan oleh Al-Quran dengan pembacanya? Jadi ini, ya, nah, ya, jadi Al-Quran itu sedang ngajak bicara yang membaca itu. Jadi suara pembacanya itu ibarat suara Al-Quran yang disampaikan kepada pembacanya itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Al-Quran kepada setiap pembacanya? Yang pertama tentang iman dan moralitas. Moralitas kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada orang buta, ini dirinci oleh Al-Quran. Kemudian yang mengabaikan itu diberi peringatan, ya. Dan yang penting, bahasa Arab Al-Quran itu ditampilkan dengan redaksi ini. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'alakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'alakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an, sungguh kami jadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian pikir. Jadi Quran dalam bahasa Arab itu yang harus kita pikirkan, bukan terjemahan Quran. Quran Arabian. Itu loh ya. Ini dengan redaksi takkilun. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, salah seorang pemikir konseptor Inggris, Frank Guénon, mengatakan begini: jangan sekali-kali melemahkan orang Islam dengan cara menyerang secara fisik. Lek wong Islam diserang secara fisik, wong Islam langsung muncul semangat jihadnya, maka kemudian terjadi perlawanan hebat. Orang Islam nggak wedi mati. Tapi, nah gitu kan, cara melemahkan orang Islam adalah jauhkan mereka dari Al-Quran. Terus gimana cara menjauhkan Al-Quran? Quran dibom? Tidak. Orang Islam marah juga. Tapi buat mereka tidak paham bahasa Arab, biarkan mereka menghafal Quran sampai capek, kemudian begitu baca malam langsung tertidur. Biarkan, puji mereka sebagai orang yang bagus, sebagai orang hebat. Tapi jangan buat mereka kemudian memahami Al-Quran, ya, apalagi kemudian mengotak-atik isi Al-Quran. Ben diwoco, dilombakan. Itu loh ya. Jadi buat mereka tidak paham bahasa Arab. Gitu loh. Jadi kalau kita nggak mau belajar bahasa Arab, misi mereka sukses, menjauhkan kita dari substansi Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran bahasa Arab harus segera kita pelajari kembali, ya. Itu kalau tidak ada kata-kata terlambat, apalagi ya ini. Nah, piranti-piranti ini juga, ini yang Maktabah Syamilah, ya. Ini kan perpustakaan yang sudah kita tenteng-tenteng. Isinya ini sudah ratusan ribu judul kitab. Ya, kalau ini harus di print out begitu, mungkin pustakaannya harus sebesar ini, lantai 5 atau lantai 7 begitu. Tapi sekarang sudah ada disimpan di hard disk, ya cukup. Ya, kemudian kita ada pengajian di mana buka kitab apa yang kita inginkan. Nah, tapi ini semua menjadi tidak berguna kalau kita nggak paham bahasa Arab, nggak iso nahwu sorof. Iku opo to? Gitu kan ya. Iki tulisan opo? Gitu. Padahal itu basa Arab, ya. Ini piranti-piranti kita seperti ini, ya. Bahkan, nah ini
ya soal fisika dalam bahasa Arab. Mungkin ini di pesantren kami, ya kami bangun pesantren ini, pesantren pertama kali di Indonesia dan pertama kali di dunia Islam Sunni, ya. Nanti saya sampaikan, itu ada di Sragen dan insya Allah tahun ini juga ada di Jombok Ngoro, Jombang, ya. Nah ini itu 24 takkilun, yang 22 dengan yakilun. Kalau yakilun, kaumun yakilun berarti Al-Quran sedang bercerita tentang pihak ketiga. Harus ada pihak ketiga, sekelompok pemikir. Memikirkan apa? 8 ayatnya Al-Quran itu menyebutkan tentang fenomena alam, ya, tentang fenomena alam, tentang kilat, tentang arah angin, bagian bumi, ya, bagian bumi ini baik untuk cengkeh, ini untuk tembakau, ini untuk teh dan lain-lain. Itu harus ada orang yang menguasai itu. Itu Al-Quran menyebut. Harus ada orang yang ahli kapal laut, harus ada orang yang ahli petir. Kalau di Kediri nggak ada ahli petir, Kediri nggak akan bisa bangun pencakar langit. Apa? Si lantai telu wis sambil bledek, jeder, gosong kabeh. Karena tidak dilengkapi dengan penangkal petir. Dan iku kudu sing ahli petir, sing gawe gitu-gitu, betul? Ya. Nah, ini Quran, Pak. Jadi Al-Quran mengisyaratkan harus ada sekelompok orang yang mengkhususkan aktivitas hidupnya itu pada penguasaan ilmu tentang alam, dan Al-Quran sudah menyebut itu secara detail. Ini pesan Quran, Pak. Itu ya, pesan Quran. Demikian juga dengan pengertian ulama. Kalau kita mau mengembalikan ulama menurut surat Al-Fatir 27, 28, 29, ulama itu bukan hanya mereka yang menguasai ilmu sosial dan ilmu agama, tetapi di surat Fatir 27 ini didahului dengan cerita tentang air yang turun dari langit, lintasan putih yang ada di gunung. Jadi ulama itu orang yang juga harus paham tentang fenomena dan hukum alam. Ini surat Al-Fatir 27 sampai 29. Ya. Jadi jangan dikorupsi juga. Bagian tentang alamnya tidak disampaikan, sehingga kemudian yang ahli ilmu alam katanya itu ahli ilmu Eropa, ahli ilmu kafir, sehingga kemudian nggak bersemangat belajar IPA. Itu ya. Nah, seperti itu Quran. Jadi saya mau mengembalikan ini pada gagasan tentang Quran, ya. Dan faktanya di dalam Al-Quran itu ayat kauniyah jumlahnya 5 kali lebih banyak daripada ayat hukum, ayat fikih. Ada 800 ayat tentang alam dan hanya 160 ayat tentang fikih. Gitu loh ya. Jadi kalau menurut hitung-hitungan ini harus lebih banyak orang putra-putri kita yang dikirim untuk belajar tentang ilmu alam. Tetapi supaya ilmu agama ini bener, mulai cilik ya diajari agama dulu, gitu loh ya. Seperti itu. Sebab kalau enggak nanti seperti ilmu yang dikembangkan oleh orang Eropa yang menghasilkan masyarakat yang sakit, seperti yang saya ceritakan di depan tadi. Nah, gitu loh ya. Itu tidak boleh diulangi. Nah, seperti itu. Nah, sekedar contoh Ibu dan Bapak ya, ini yang disampaikan di pondok pesantren kami ya, pesantren sains di Sragen. Apa kata Quran tentang bumi? Ya. Menariknya Ibu dan Bapak, ketika Quran bercerita tentang bumi, ini tidak langsung menyebut buminya, tetapi menggunakan isyarat-isyarat. Ya. Al-Quran memunculkan kata masyrik dalam semua bentuknya, yakni dalam bentuk mufrad, dalam bentuk musanna, dalam bentuk jamak, dalam bentuk single, 2 dan plural. Karena plural dalam bahasa Arab itu 3 ke atas, kalau bahasa Inggris kan 2 ke atas. Nah ini menarik. Jadi ada masyrik, ada masyriqo ini, ada masyarik, ada maghrib, ada maghriba ini, ada maghrib, dimunculkan semua oleh Al-Quran. Nah pertanyaannya apa implikasinya?
Ya. Kalau kita telaah Ibu dan Bapak, ini munculnya dalam bentuk tunggal yang ini ya. Ya. Dalam bentuk tunggal itu berarti arah timur dan barat sangat jelas. Tapi kalau kemudian masyriq, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, ya, Tuhan dua timur, Tuhan dua barat. Mau kita maknai apa dua timur dan dua barat ini Ibu dan Bapak? Mempunyai implikasi apa dua timur dan dua barat nih Ibu? Ini hanya bisa dipahami kalau bumi itu bunder. Ya, kalau bumi itu bunder, dua orang yang bergerak dalam arah yang berbeda, ya, maka yang satu bergerak ke barat, yang satu bergerak ke timur, ternyata nanti kedua-duanya bisa ketemu di timur, dua-duanya juga bisa ketemu di barat. Artinya titik itu mewakili timur sekaligus barat, barat sekaligus timur. Itu loh ya. Itu masyriqaini wal maghribain. Demikian juga kalau masyrik dan maghrib muncul dalam bentuk jamak taksirnya, masyarik dan maghrib. Kalau masyrik itu kita maknai sebagai isim makan, ya, kata keterangan tempat, maka masyarik itu bermakna banyak tempat terbit. Banyak tempat terbit bisa langsung kita pahami karena memang matahari 21 Desember terbit di 23,5 lintang selatan di daerah Australia sana, kemudian tiap hari bergeser pada 21 Maret ada di ekuator, kemudian terus ke utara, pada 21 Juni ada di 23,5 lintang utara, kemudian balik lagi. Itulah masyarik, banyak tempat terbitnya matahari. Karena itu terbenamnya juga maghrib. Tetapi dalam kaidah nahwu shorof Ibu dan Bapak, masyrik itu bukan hanya isim makan, tetapi juga bisa bermakna isim zaman. Berarti banyak waktu terbit. Kalau banyak waktu terbit Ibu dan Bapak, tidak bisa dijelaskan kalau bumi itu datar. Kalau bumi itu datar, Kediri srengenge muncul, maka Jakarta juga muncul bareng Kediri, di Arab juga bareng munculnya srengenge, di Kairo juga bareng, di London bareng, di New York juga bareng. Itu kalau buminya datar, Pak. Tetapi nyatanya kan tidak. Kediri terbit, Jakarta sih muntup-muntup, ya, orangnya sih lagi tangi katene wudhu, kita sudah komat, gitu loh ya. Begitu Jakarta terbit, kene wis golek rawon. Nah itu loh ya. Itu artinya banyak waktu terbit. Mengapa itu terjadi? Ya karena bumi itu bundar. Jadi masyriqaini, masyarik, maghrib, maghribaini, maghrib itu menuju kepada gagasan bumi itu bundar. Al-Quran menyebut secara implisit, itu ya, bundar. Mana gambarnya? Bundar, itu. Nah kemudian apakah bumi itu diam? Wah, ada buku Pak terkenal ini, laris, manis, mengatakan bumi itu diam, mataharilah yang bergerak mengelilingi kita. Ya, apa benar? Kemudian juga buku yang ditulis oleh ulama ahli hadis dari Saudi yang mengatakan juga bumi yang diam tapi mataharilah yang itu. Kemudian kita bingung, sebenarnya apa sih? Nah, gitu kan? Nah, maka kemudian guru-guru sekolah Islam melok bingung, ya, bingung. Nah, Bu, Pak, kita buka surat Yasin 40. Di situ disebutkan lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar dan seterusnya. Itu tidak mungkin matahari mendahului bulan, ya. Tidak mungkin matahari mendahului bulan, ya. Ini kalau kita preteli Pak nggih, ya. Itu kalau kita anggap buminya diam dalam artian diam beneran, tidak bergerak
pindah tempat juga tidak muter. Maka Pak Nggih, fenomena hilal, ya, fenomena hilal yang tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 makin naik itu tidak bisa dijelaskan. Gitu loh ya. Mengapa? Sebab kalau tanggal 1 itu jejer, maka tanggal 2 karena bulan itu bergerak lebih lambat, ya. Maka ketika bulan itu terbenam, ketika matahari itu terbenam, bulan itu sudah terbenam lebih dulu. Kenapa? Karena bergerak lebih cepat. Tidak mungkin matahari itu mendahului bulan. Faktanya tanggal 2 bulan makin tinggi, tanggal 3 makin tinggi lagi. Itu hanya bisa dijelaskan kalau bumi berotasi, ya. Jadi penjelasannya di sini sudah lengkap, oke? Tapi harus saya percepat, ya. Itu, ya. Jadi tidak mungkin fenomena naiknya hilal tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 itu bisa dijelaskan kalau bumi dipandang diam, yang bergerak itu bulan dan mataharinya semata. Itu. Nah, detailnya nanti dibaca di buku saya coba. Ini garis besarnya saya ceritakan seperti itu, ya. Ini jadi karena fenomena kita itu Pak nggih, jadi hilal itu selalu menaik tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya itu. Dan sekali lagi tidak bisa dijelaskan, ya, terkait dengan surat Yasin 40 itu kalau dianggap bumi itu diam gitu loh, ya. Nah, apakah kemudian bumi itu juga berjalan? Al-Qur'an juga mengatakan begitu, wa tasirul jibalu syairon. Demikian juga di ayat yang lain, wa taral jibala tahsamuha jamidatan wa hiya tamurru marra syahab. Kamu lihat gunung-gunung itu, mbok kira gunung iku mandek, mbok kira gunung iku atos, jumud, jamid, beku. Itu loh, diam, beku. Jadi Quran mengatakan seperti itu. Enggak, dia itu berjalan, dia itu cair, dia itu berjalan seperti awan, dia itu cair seperti awan. Bu, kalau kita ingat namanya Gunung Kelut, Bu, sejak kita kecil dulu namanya Gunung Kelut kan ya di sini itu kan, nggak pernah kemudian moro-moro no Lumajang kan gitu, Pak. Lek jari ini gunung itu melaku, bukan mestinya sudah di Lumajang toh. Udah berapa tahun? Udah puluh tahun kita ngelihat Gunung Kelut itu, tapi ternyata kok di situ. Lah terus apa maknanya? Kok ini seperti bergeraknya awan? Bu, kalau kita naik pesawat ketika umroh, ya, atau haji, kan pilotnya tuh mengumumkan pesawat sedang bergerak dengan kecepatan 900 km per jam. Itu kan coba sekali toh, Bu, nggih? 6 atau 7 kali motor yang paling cepat, mobil yang paling cepat. Tapi begitu kita melihat jendela, di jari ini melaku, tetep ngono kan itu ya. Iya toh? Kan gitu kalau kita melihat jendela. Kita nggak melihat itu, sama dengan bumi, Bu. Bumi ini bergerak sangat cepat, tapi karena kita ada dan dilingkupi oleh atmosfer, kita nggak merasakan geraknya itu. Jadi bumi itu bergerak di ruang angkasa dan gendong gunung. Makanya kemudian gunung ya melok mlaku-mlaku, melok sing gendong iku bumi. Itu loh, Pak. Itu kalau dimaknai bergerak. Kalau dimaknai cair, isi gunung itu memang cair. Beberapa waktu yang lalu kan sudah membuktikan itu. Ayo, jedul itu kan cair itu, Bu. Meskipun setelah itu atos lagi gitu kan, tapi kan cair itu, ya. Selain juga tentang gerakan lempeng benua, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Ibu, ini ada ayat yang menarik yang belum ada teorinya sampai hari ini, ya. Khalaqakum wa anzalna lakum minal an'ami samaniyata azwaj. Kami turunkan hewan ternak bagimu, 8 pasang hewan ternak untukmu. Kami turunkan. Lek jenenge kami turunkan itu ya teko langit.
Lah kok iso hewan iku didukno teko langit iku ya apa? Ini bagi ahli biologi, Bu nggih, ini bisa memberi inspirasi teori yang namanya astrobiologi. Ini belum ada teorinya. Jadi ini kesempatan bagi guru-guru biologi atau adik-adik yang berminat masuk jurusan biologi untuk mengembangkan teori ini, nanti dapat hadiah Nobel. Hadiah tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan. Ya, kita jadikan Quran itu sebagai sumber inspirasi. Nah, singkat kata Ibu dan Bapak, kita harus merubah cara pikir kita. Ya, selama ini orang kan hanya mengait-ngaitkan begini. Ini ada teori, lalu digolekno ayat Quran. Wah, Quran wis ono. Gitu kan? Itu disebut mukjizat, gitu kan? Ya itu boleh-boleh saja, tapi itu tidak cukup. Ya, yang lebih baik lagi itu kalau kita membangun ilmu, prinsip-prinsip dasarnya itu diambil dari kitab suci Al-Quran. Seperti tadi kami turunkan 8 pasang hewan ternak. Lek jenenge turunkan berarti teko atas. Atas itu langit. Lha apa sel-sel hewan ternak itu diturunkan dari langit? Nah, ini loh ya. Jadi mungkin di situ ada proses apa? Astromolekuler. Gitu loh ya. Ini. Jadi jangan takut orang Islam berteori. Yang dipandu berasal konsep dasarnya, gagasan dasarnya itu dari teks Al-Quran, karena Al-Quran itu hudal linnas, termasuk bagi ilmuwan, gitu loh ya. Jadi selama ini yang kita lakukan ini, oh fenomena alam begitu ya, ini kan sesuai dengan Al-Quran, ini namanya mukjizat. Itu yang selama ini dilakukan. Mestinya cara pikir kita balik ya, bahwa dari Al-Quran kemudian bisa kita bangun teori-teori tentang alam, gitu loh ya. Nah, di pengajian yang lalu sudah saya ceritakan tentang semut yang dibangun dari Al-Quran, okay? Nah, maka kurikulum pendidikan kita harus memuat sains, kemudian konsep-konsep falsafah dan juga bahasa Arab. Kalau nggak mau repot-repot, Ibu dan Pak, putra putri jenengan dikirim saja ke Trensain di Sragen. Ya, atau di Jombang. Kalau di Sragen ini ujian gelombang pertama sudah berjalan, sudah diterima, tapi gelombang keduanya masih ada sampai tanggal 9 ya. Nanti tesnya tanggal 11. Daftarnya bisa online ya di www.smatrensain.com. Daftar di situ gitu ya. Jadi masuk SMA. Nanti kalau lulus ya 1 bulan di camp bahasa Inggris, kemudian di camp matematik. Jadi santri Trensain itu begitu masuk program sudah tamat limit diferensial integral, kalkulusnya sudah tamat, sehingga nanti begitu masuk program wis sinau bahasa Arab, ulumul Quran dan yang lain-lain itu. Jadi yang berat-berat diberikan di awal-awal dulu, gitu loh ya. Nah, tadi malam kemarin pagi sampai tadi malam anak-anak itu ada program weekend midnight ya. Sejak kemarin pagi sampai tadi subuh anak-anak itu belajar matematik dan fisika, gitu loh ya. Karena target kita alumninya itu nanti masuk ITB, masuk ITS, UI kedokteran, IPB, UGM farmasi, UNER kedokteran, itu loh ya. Jadi memang proyeksinya adalah lahirnya ilmuwan yang mempunyai basis Al-Quran dan falsafah yang kokoh. Dan alhamdulillah ini gelombang tahun pertama kemarin dan juga yang tahun kedua ini santri-santrinya bukan hanya dari Sragen, tapi yang sekarang ini ada yang dari Mataram, ada yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan. Jadi sudah nasional ya. Meskipun baru nerima 60 santri karena ruangnya memang masih terbatas, gitu nggih. Jadi itu informasi. Ini adalah salah satu cara mengatasi supaya ilmu pengetahuan itu berkembang, tidak menyimpang dari Al-Quran. Karena itu sejak dini sudah kita arahkan ya. Dan Allah menegaskan yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat kalian
Kalau memenuhi dua persyaratan, yaitu persyaratan kalian berilmu, beriman dan berilmu. Gitu loh ya. Ilmu ya tadi HP kita nggak punya, laptop kita punya tapi ngadat-ngadat seperti tadi kan. Ini karena kita nggak memproduksi sendiri. Gitu loh ya. Jadi monggo Bu, kita mulai berpikir kita itu memproduksi sendiri, sebab kalau tidak toiletnya dirancang versi mereka, gitu loh ya. Jadi akhirnya serba melanggar prinsip-prinsip Islam. Lalu kita katakan darurat kok terus-terusan. Iku jenenge jahil murakab, goblok double-double. Itu loh ya. Darurat itu ono batase, kapan darurat itu diakhiri. Darurat diterus-terusno, iku jenenge duduk darurat, gitu loh nggih. Jadi mari ya, kita tentukan sendiri ya, nasib orang Islam itu jangan mau diatur-atur oleh kekuatan di luar kita, termasuk dalam pemilihan pemimpin. Hati-hati Bu, nanti di yaumil akhir ditanya mau mendisik milih pemimpin sopo, paham enggak lah iku anti Islam po enggak, iku Islami genah po enggak, awak milih enggak no janjimu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janjimu wis kaya ngono, tapi kok awakmu kaspo terus, bojok terus. Ayo mlebu neraka sih. Naudzubillah summa naudzubillah. Akhirnya mari kita akhiri dengan doa. Nastaghfirullahaladzim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma atana rasulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, sampaikan kepada Ustadz Agus Purwanto yang telah menginspirasi kita semuanya.